Minasan, chapter lengkap 87 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Pedang Ame no Murakumo, di mana kita diperlihatkan bagaimana Susanoo tampaknya hanya bermain-main saja dengan Okita Soji yang telah mengeluarkan teknik rahasianya. Tapi ketika Ame no Murakumo muncul, Susanoo sudah serius menghadapi Okita. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Minasan. Masih dengan Okita Soji dan Susanoo yang saling berhadapan satu sama lain di arena Kyoto pada akhir zaman Edo. Mata Okita bersinar seperti petir, mengingatkan saya dengan anime Kuroko no Basuke yang memiliki power system bernama zona, di mana pemain yang memasuki zona akan mendapatkan skill yang hebat saat bermain basket serta mata yang bersinar persis seperti Okita. Para penonton di pihak dewa sangat terkejut setelah mendengar ucapan Okita pada chapter lalu bahwa dirinya bisa bertarung sampai mati dengan sepenuh hati melawan Susanoo yang terkuat. Para Shinsengumi seperti Keisuke dan Shinpanchi berkomentar jika Okita berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Sudah lama mereka tidak melihat Soji tampil dengan prima dan tubuh yang sehat, membuat Heisuke sampai kesemutan saking semangatnya. Isami Kondo justru tersenyum mendengar komentar penonton manusia lain yang mengatakan jika Okita yang sekecil itu adalah hitokiri terkuat umat manusia. Tapi dia lebih mirip seperti anak-anak. Dalam hati Isami Kondo percaya bagaimana Okita akan menunjukkan kemampuannya sebagai pendekar pedang terkuat yang ditakuti di akhir zaman Edo. Dengan cepat, Okita berlari maju untuk menyerang Susanoo sang dewa pedang. Sementara itu, Ares, Zeus, dan Hermes duduk di tikar sambil menyaksikan pertarungan pada layar proyeksi. Menurut Ares, Okita terlalu meremehkan lawannya yang seorang dewa, karena semuanya akan berakhir dalam sekejap. Heimdall yang bertindak sebagai pembawa acara berteriak jika mereka berdua kini saling menyerang satu sama lain. Ketika cahaya antara Okita dan Susanoo saling bersentuhan dan membentuk garis lingkaran kecil, tiba-tiba saja Okita menghilang. Betapa terkejutnya Susanoo dan Ares. Siapa sangka tubuh Okita sudah berada di jarak yang sangat dekat dengan Susanoo. Bahkan sudah siap menebas Susanoo yang tampak berteriak ketakutan. Namun Susanoo yang dikira bakalan pindah alam mampu menghindari tebasan Okita dari udara. Okita yang kini mendarat pun sekali lagi menghilang Minasan. Ternyata ia telah melompat sangat tinggi di atas Susanoo dan bersiap menebasnya lagi. Tetapi berhasil ditahan oleh Susanoo dengan wajah yang girang. Wah, jangan remehkan tubuh yang kecil loh, karena gerakannya sangat lincah dan sulit diprediksi. Ketika senjata mereka saling beradu, Susanoo memuji Okita yang lebih cepat dari dugaannya. Gerakan yang sangat gila itu sampai membuat Susanoo tidak punya waktu untuk menyalip Okita. Sekarang giliran Susanoo yang menghentakkan senjata Okita ke belakang agar ia juga bisa menyerang. Susanoo lalu menendang Okita, tetapi dengan cepat Okita menghindar dengan melompat sangat tinggi, membuat Ares yang meremehkannya sangat terkejut. Terlebih lagi, Okita memanfaatkan kaki Susanoo yang terlalu lebar saat melakukan kuda-kuda untuk mendarat, dan langsung memanfaatkan dengan menyerang. Saat katana Okita sudah berada di atas kepala Susanoo, Susanoo lalu berteriak untuk menghindar dengan mengendurkan kakinya sebagai pijakan Okita dan memblokir serangan katana. Sudah sampai sini, Susanoo belum membuka katananya loh Minasan. Artinya, katana Okita hanya bertemu dengan sarung pedang Susanoo saja. Masih di atas lutut Susanoo, sekarang giliran Okita menghindari serangan sarung pedang Susanoo. Susanoo tersenyum dengan mengatakan jika Okita menguasai teknik Tenden Rishin Ryu yang terkuat dalam pertarungan. Ia pun menggenggam erat sarung pedangnya untuk mengayunkannya demi menjauhkan Okita dari dirinya. Siapa sangka
jika Okita justru mendarat di atap bangunan dan saling beradu pandang. Okita berteriak mengatakan bahwa ini sangat menyenangkan. Ia kembali menghilang hingga membuat Susanoo mencarinya. Tapi ternyata Okita berlari dengan cepat menyusuri atap bangunan untuk memutari Susanoo. Tampaknya Susanoo hanya bisa bersiaga sambil memantau posisi Okita yang terus berlari. Okita lalu menyerang sangat mepet di kepala Susanoo dan berhasil dihindari. Saat Okita mendarat ke tanah, Susanoo bersiap menyerang Okita, namun gerakan itu bisa dibaca oleh Okita. Susanoo dibuatnya tak bisa bergerak karena Okita memutarinya terus-menerus seakan Okita memiliki 3 bayangan. Sekali lagi, Okita menyerang Susanoo di bagian dadanya, tapi berhasil dihindari. Susanoo tertawa dengan mengatakan bahwa ini sangat menyenangkan. Ares terkejut melihat kecepatan Okita. Namun ini bukan hanya soal kecepatan. Teknik yang dimilikinya sudah seperti kilatan petir. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah musuh menjadi 2. Kali ini, giliran Zeus yang terkejut melihat pergerakan Okita dengan naluri membunuh yang mengerikan. Susanoo sampai menyebut Okita sebagai anak setan, maksud saya anak iblis. Karena mata merah yang dimanifestasikan oleh Okita Soji saat dia mencapai keadaan maksimalnya dijuluki sebagai Onigo atau anak iblis. Mata merah yang membara itu adalah bukti pembakaran cepat dalam hidupnya. Berkat jantung yang mengirimkan volume darah 3 kali lipat dari jumlah normalnya, maka semua sel otot di tubuhnya terbangun. Kemampuan itu digunakannya secara maksimal untuk melatih tubuhnya, sehingga kemampuan fisiknya jauh melebihi manusia biasa. Nah, di panel ini, Okita melancarkan serangan brutalnya pada Susanoo hingga Susanoo terseret ke belakang. Padahal saya kira sudah kena loh minasan, tapi ternyata hanya tergores sedikit. Susanoo bahkan tertawa seolah-olah ia masih bermain. Dengan cepat, Okita pun berlari untuk menjaga jarak pada Susanoo, membuat Susanoo serius memandanginya. Para Shinsengumi Gumi berteriak bahwa dia datang. Inilah dia teknik spesial dari Okita Soji. Mereka menyemangati agar Okita segera maju. Okita berteriak bahwa ia akan mulai. 1. Gerakan Okita yang langsung meluncur dengan katananya yang bersiap menusuk leher Susanoo tetapi berhasil diblokir dengan sarung pedangnya. 2. Gerakan Okita seakan-akan mengiris Susanoo dengan bentuk zigzag dan berhasil lagi dihalau menggunakan sarung pedang. Namun kali ini Okita justru terus menerjang maju, membuat Susanoo waspada. 3. Inilah dia Tennen Rishin Ryu Shu Sansatsu Yozen Dansu atau teknik rahasia Tennen Rishin Ryu 3 tahap. Namun sayang sekali, dalam 3 tahapan teknik rahasia itu semuanya mampu diblokir oleh Susanoo hanya dengan sarung pedangnya, membuat Okita terkejut hingga kilatan di matanya menghilang. Heimdall berteriak jika teknik mematikan milik Okita Soji berhasil dihentikan oleh Susanoo di saat-saat terakhir. Menyaksikan itu, para Shinsengumi memuji Susanoo sebagai dewa yang hebat. Dia benar-benar menghentikan teknik rahasia Okita Soji pada percobaan pertamanya. Padahal mereka kira dewa itu akan tamat dengan teknik itu. Sementara asap keluar dari sarung pedang Susanoo. Ia tersenyum merasakan kecepatan tinggi dari teknik Sansatsu Yozen Dansu sebagai teknik yang benar-benar gila. Ares tampak ketakutan minasan. Meskipun Susanoo berhasil menghentikan serangannya, tapi ia mendengar suara aneh. Ia mengira senjata ilahi milik Susanoo telah rusak. Tapi Hermes dengan santai menjawab, tidak juga, karena yang rusak adalah sarung pedangnya. Dan kita pun diperlihatkan sarung pedang yang hancur berkeping-keping. Lalu muncullah pedang yang berkilau sangat cantik hingga membuat Okita terpana. Itu adalah pedang yang agung sebagai salah satu harta suci surgawi tertinggi bernama Ame no Murakumo no Tsurugi.
pedang surgawi pengumpul awan. Heimdall berteriak jika akhirnya Susanoo memperlihatkan pedangnya. Penonton dari pihak manusia menganalisis pedang Ame no Murakumo no Tsurugi yang kelihatannya hanya seperti katana biasa. Pedang itu benar-benar berbeda dengan Ame no Murakumo no Tsurugi yang ada di buku sekolah dengan penjelasan penampakannya dalam sejarah Jepang. Ada pula yang memikirkan lengkungan dan pola bilahnya yang masih belum cukup untuk pedang legendaris itu. Dimunculkanlah 3 orang ahli pedang yang paling tua bernama Hoki Yasutsuna dengan mahakaryanya Dojigiri Yasutsuna atau pedang pembunuh Shuten Doji yang dikenal sebagai salah satu dari kelima pedang terhebat di Jepang. Yang paling tampan bernama Sanjo Munechika dengan mahakarya Mikazuki Munechika atau pedang bulan sabit sebagai salah satu pedang terhebat di Jepang. Dan yang paling berotot bernama Awatakuchi Kunitsuna dengan mahakarya Onimaru Kunitsuna atau pedang pembunuh iblis yang juga sebagai pedang terhebat di Jepang. Mereka bertiga mengomentari bahwa pedang Ame no Murakumo no Tsurugi adalah mahakarya yang membuat mereka terkesan. Tidak diragukan lagi, pedang itu memang yang terbaik dalam sejarah. Kemudian, di bagian penonton para dewa, kita diperlihatkan seorang dewi pandai besi bernama Kana Yogo. Ia tertawa dengan mengatakan bahwa sebagai pandai besi, dia sampai terenyuh oleh pedang suci legendaris Ame no Murakumo. Ini seperti yang ia harapkan. Ada pula dewa api sekaligus pandai besi Hephaestus yang mengatakan bahwa persatuan pandai besi yang dikumpulkan dari masing-masing dewa dan manusia menuangkan keterampilan terbaiknya ke dalam penempaan pedang. Itulah sebabnya pedang itu adalah pedang pamungkas. Wah, sudah digembar-gemborkan kalau pedang Susanoo terkuat sejagat raya. Lucu juga ya kalau sampai dihancurkan sama pedang milik Okita. Heimdall ikut menjelaskan bahwa pedang yang digunakan oleh Susanoo adalah hasil kolaborasi epik antara dewa dan manusia. Tuh, kalau penempa pedang antara dewa dan manusia saja bisa berduet, kok si dewa pada heboh gitu mau menghancurkan dunia manusia ya? Bahkan Susanoo saja sampai kagum melihat pedang berkilaunya itu. Ingat Susanoo, tanpa penempa pedang manusia, senjatamu bukan apa-apa. Okita lalu tertawa dengan memuji pedang milik Susanoo yang sangat bagus. Susanoo langsung riang gembira dengan mengayun-ayunkan pedangnya. Karya tangan sebagus ini, pedang agung ini, memangnya seseorang bisa menolaknya. Muncul nih ucapannya Buddha yang diucapkan sama Gojo Satoru tapi di remake oleh Susanoo, yaitu di seluruh langit dan bumi, inilah pedang terhebat. Susanoo menamakannya Onigiri Ame no Murakumo atau pedang pembunuh iblis surgawi. Susanoo tak pernah menyangka akan tiba masa untuk menggunakannya. Okita lantas tersenyum, mungkin dalam hati Okita mau bilang, "Ya elah, kan dari tadi sayanya udah serius bang." Susanoo berpose dengan pedangnya sambil mengatakan, ini adalah satu-satunya pedang yang cocok pada pertarungan untuk membunuh si anak iblis Okita. Lalu, dimunculkan lagi Musashi Miyamoto yang berbicara dengan Kojiro Sasaki serta Haris yang mengomentari pedang Susanoo yang memang luar biasa. Sasaki bahkan terkejut melihatnya. Ia tidak pernah berpikir manusia dan dewa akan bekerja sama untuk mengubah pedang menjadi katana. Jadi, pedang dan katana memang beda ya minasan. Bisa ditandai dengan mata pedangnya yang mengarah ke atas untuk mempermudah seorang samurai. Menurut Haris, ini tidak masuk akal. Senjata suci ilahi memperkuat Susanoo melebihi ekspektasinya. Susanoo yang masih kagum dengan pedangnya lalu mengatakan bahwa inilah saatnya membuat pedang ini bisa sesuai dengan namanya. Dan inilah dia, sang dewa pedang mengambil sikap kuda-kuda untuk pertama kalinya dalam pertarungan mematikan ini. Sikap itu di luar dari hal biasa, itu adalah Seigan. Para penonton di pihak manusia meributkan soal Susanoo yang juga adalah dewa pedang.
Mereka melihat kuda-kuda Susanoo yang biasa saja. Namun, penonton di pihak manusia yang sepertinya adalah samurai menanggapi bahwa itu bukan kuda-kuda biasa. Ini mustahil. Gerakan itu adalah Saijodan dengan mengangkat katana ke atas. Jangan biarkan dirimu terintimidasi dengan kuda-kudanya. Yang lainnya berkomentar tidak setuju dengan para samurai. Itu adalah kuda-kuda Ox the Bull yang juga mengangkat pedang ke atas tetapi sejajar dengan telinga. Dia akan bersiap menusuk lawan. Yang lainnya juga tak sependapat. Menurutnya, itu adalah kuda-kuda Albert the Fool. Dia bersiap untuk melawan. Nah, jangan ngos-ngosan dulu minasan. Debat masih berlanjut. Bagi samurai, itu tampak seperti kuda-kuda Hasouno Kamae Hachihoko dengan mengangkat pedang ke sebelah kanan. Ada pula yang mengklaim jika itu adalah kuda-kuda khas Spanyol sampai gaya Prancis. Salah satu dari mereka tak mengerti mengapa banyak sekali perbedaan pendapat hanya dengan melihat gerakan kuda-kuda Susanoo. Padahal, dewa itu tidak menggerakkan satu otot pun. Dijelaskanlah saat para pendekar pedang lainnya sedang meributkan gaya kuda-kuda Susanoo, orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa yang terjadi saat ini adalah si anak iblis Okita Soji. Wah, Okita langsung ekspresi setakut itu ya minasan. Tanpa menunda lagi, para pejuang Bakumatsu yang ganas dan para master Sengoku menyadarinya. Sasaki memuji Susanoo sebagai pria yang luar biasa hebat. Musashi Miyamoto berkomentar, jadi seperti ini kuda-kuda dari dewa pedang Susanoo. Haris tak mengerti dengan pendekar pedang yang duduk di sampingnya itu. Karena bukannya Susanoo hanya berdiri saja dengan gaya biasa. Sasaki dengan semangat menjelaskan bahwa puncak dari ilmu pedang atau mereka yang menginginkannya seharusnya bisa melihat jika kuda-kuda itu adalah segalanya. Haris bingung dengan kata segalanya ini minasan. Hal itu di luar dari Seigan. Dalam sekejap, aura intimidasi mengitari Susanoo. Ia berkata, kalau kau benar-benar Okita Soji, kau pasti bisa melihatnya. Okita pun terdiam dan merasakan aura intimidasi itu. Dan ini dia panel yang keren minasan. Kalau Babang Tampan Roronoa Zoro menamakan teknik ini sebagai Ashura. Kemarin juga dimunculkan pada Higan Ninja Kamui. Lalu sekarang Susanoo yang menyeramkan menyebutnya sebagai Shinra Yorozu. Jika diperhatikan, ada 7 bilah pedang yang menanti Okita Soji saat ini. Seperti dewa yang bersemayam di semua ciptaannya, apa yang ada pada Susanoo sekarang adalah pedang. Setiap teknik kuda-kuda ada di dalamnya. Susanoo berteriak, tunjukkan semua yang kau punya, Okita Soji. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, Susanoo baru masuk mode serius, padahal Okita sudah menunjukkan teknik rahasianya. Oh iya, ini dia sedikit penjelasan mengenai pedang Kusanagi no Tsurugi atau nama awalnya adalah Ame no Murakumo no Tsurugi. Pedang ini juga disebut Kusanagi no Tsurugi, Kusanagi no Ken, Sumagari no Tachi, dan Yaegaki no Tsurugi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 regalia kerajaan Jepang yang mewakili 3 kebajikan utama, yaitu keberanian dan juga Shintai atau objek pemujaan oleh Shinto dan diyakini mengandung roh dewa dari kuil Atsuta. Pedang ini ditemukan di salah satu ekor Yamata no Orochi ketika Susanoo no Mikoto membunuhnya menggunakan Worochi no Aramasa atau Totsuka no Tsurugi. Setelah menemukan Ame no Murakumo no Tsurugi, Susanoo mempersembahkan pedang itu kepada Amaterasu untuk menyelesaikan keluhan lama. Nama pedang ini berubah ketika dipegang oleh pejuang terhebat Yamato Takeru, lalu diberikan kepada bibinya Yamato Hime no Mikoto sebagai gadis kuil dari kuil Ise, tempat pemujaan Dewi Amaterasu, untuk melindungi keponakannya di saat-saat bahaya. Ketika Yamato Takeru dengan putus asa melawan seorang jenderal, ia mengeluarkan semua kemampuan pedang untuk mengalahkan musuhnya sehingga membakar daerah sekitarnya. Kejadian tersebut
merubah nama Ame no Murakumo no Tsurugi menjadi Kusanagi no Tsurugi. Dia juga mengalahkan banyak musuh di Tanah Timur. Dan legenda mengatakan bahwa dia dan seorang lelaki tua setempat menyusun Sedoka pertama di Provinsi Kai dengan Gunung Tsukuba yang sekarang berada di Prefektur Ibaraki sebagai temanya. Sekembalinya, ia pun menghujat dewa lokal Gunung Ibuki yang terletak di perbatasan Provinsi Omi dan Provinsi Mino. Dewa lalu mengutuknya dengan penyakit dan dia jatuh sakit. Dalam Heike Monogatari, pedang ini hilang di laut ketika Heike atau klan Taira kalah dalam pertempuran dan Noura. Pertempuran laut yang berakhir dengan kekalahan pasukan Heike dan anak kaisar Antoku di tangan Minamoto no Yoshitsune. Dalam kisah tersebut, setelah mendengar kekalahan angkatan laut, nenek kaisar Taira no Tokiko memimpin kaisar dan rombongannya untuk bunuh diri dengan menenggelamkan diri di perairan selat. Mereka juga membawa serta 2 dari 3 imperial regalia, permata suci dan pedang Kusanagi. Cermin suci itu ditemukan secara ekstrim ketika salah satu dayang akan melompat bersamanya ke laut. Meskipun permata suci itu dikatakan telah ditemukan di peti matinya yang mengapung di atas ombak. Kusanagi hilang selamanya. Cerita lain menyatakan bahwa pedang itu dilaporkan dicuri lagi pada abad ke-6 oleh seorang biarawan dari Silla. Namun, kapalnya diduga tenggelam di laut dan membiarkan pedang itu terdampar di Ise, di mana pedang itu ditemukan oleh pendeta Shinto. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.